Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para teman-teman sekalian? Tentu masih pada sehat semua ya. Masih ada puasa. Ini hari-hari terakhir kita menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran sampai nanti kita tuntas 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, senang sekali kembali ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan gak bosen ya. Nah, hari ini berbahagia sekali, kita bersyukur di hari-hari akhir Ramadan ini kita ingin berbagi dengan teman-teman. Kadang kita berpikir kan, ibadah kita ini diterima nggak ya? Ibadah puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, puasa kita, itu diterima nggak kira-kira sama Allah? Nah, tentu saja pertanyaan ini selalu aja datang dengan diri kita kalau kita ingin memperbaiki diri. Maka hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian 5 tanda bahwa amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 tanda bahwa amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Tentu saja banyak tanda-tandanya. Cuma hari ini saya ingin berbagi 5 dulu aja ya. Nanti yang lain bisa ditambahkan. Nah, apa aja 5 tanda-tanda bahwa amal ibadah kita itu diterima nih sama Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita ikuti apa 5 tandanya. Ups, jangan lupa teman-teman yang baru gabung, yang belum tekan tombol like, share, dan subscribe, jangan lupa ya. Yuk kita tekan bareng-bareng tombol like, share, dan subscribe supaya channel kita ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, langsung aja kita masuk ke tanda bahwa amal kita diterima. 5 tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama adalah kita dimudahkan menjalankan amal-amal ibadah setelahnya. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa ini tiba-tiba merasa ringan untuk berpuasa lagi setelah ibadah Ramadan. Ingat ya, setelah Ramadan kita masih ada puasa sunnah yaitu bulan Syawal 6 hari. Ketika kita kemudian diringankan ibadah untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, puasa Syawal 6 hari, maka ini menjadi bagian dari tanda ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan amal ibadah, kita merasa ini diterima atau tidak, tiba-tiba kita merasa diringankan, dimudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah setelahnya. Contohnya puasa Ramadan ini, setelah Ramadan ada bulan Syawal. Begitu kita masuk ke bulan Syawal, kita diringankan untuk menjalankan ibadah puasa Syawal. Baca Quran, setelahnya kemudian kita diringankan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain, sholat malamnya, baca Qurannya, dan sebagainya. Tiba-tiba kita merasa diringankan langkahnya untuk menjalankan ibadah-ibadah berikutnya. Maka amalan kita yang pertama tadi insya Allah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah bahwa kita memiliki rasa amalan yang kita lakukan itu belum sempurna. Tumbuh sebuah rasa bahwa amalan kemarin itu belum sempurna kok, belum apa-apa, masih terlampau kecil, sehingga tidak tumbuh rasa ujub atau sombong. Maka ketika tumbuh dalam hatimu rasa sombong, ya sudah, itu akan mengotori amalan ibadahmu. Maka ciri yang kedua atau tanda yang kedua adalah bahwa ketika kita dalam hati kita merasa amal yang kita lakukan masih jauh dari sempurna, tidak sempurna, belum apa-apanya, sehingga kita tidak sombong. Yang ketiga, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hadirnya di dalam hati kita untuk tidak pamrih dalam menjalankan ibadah. Maksudnya apa? Tumbuh keikhlasan dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan bukan karena apa-apa, bukan karena pamrih, bukan karena ingin dinilai orang, ingin dilihat atau apa. Jadi ciri yang ketiga apa? Hadirnya dalam diri kita sebuah keikhlasan tanpa pamrih menjalankan ibadah. Maka ini salah satu tanda atau ciri diterimanya amalan kita setelahnya. Yang keempat, apa yang keempat teman-teman? Yang keempat adalah sebuah kedamaian hati yang hadir dalam diri kita. Hati menjadi merasa lebih damai dengan amalan yang sudah kita lakukan. Maka hati ini menjadi pemicu bahwa ketika tumbuh rasa damai dalam hidup ini, mulai dari hati yang tenang, hati yang damai, insya Allah ketenangan hidup, ketenangan jiwa, itu menjadi sebuah pemicu bahwa amalan yang kita lakukan itu diterima. Jadi kedamaian hati bukan diukur dari
materi, bukan karena kita memiliki harta yang banyak. Ketenangan jiwa itu adalah manakala kita ikhlas menjalankan ibadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir sebuah kedamaian dalam diri kita yang sesungguhnya. Jadi, tumbuhkan rasa damai dalam hatimu. Mari kita terus melakukan amal-amal ibadah supaya apa? Hati kita menjadi tenang, dan insya Allah amalan ibadah yang ada itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanda yang kelima adalah istiqomah atau konsisten dalam menjalankan ibadah. Setiap kita menjalankan ibadah, yang paling penting dilakukannya adalah berulang-ulang atau continue, atau kita tidak lelah untuk melakukan amalan-amalan ibadah setelahnya. Konsisten itu menjadi penting. Ketika kita menjalankan ibadah dirasa belum sempurna, maka kita lakukan amalan ibadah berikutnya. Maka istiqomah ini penting sekali teman-teman semuanya. Ayo bareng-bareng amalan ibadah yang sudah kita lakukan ini kita lanjutkan lagi. Kalau kita udah rajin sholat malam di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita bisa upayakan untuk ikut lagi. Kalau kita sudah rutin baca Quran di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan rutin juga baca Qurannya. Ini yang disebut dengan istiqomah atau konsisten menjalankan ibadah. Maka ketenangan jiwa kita akan terpicu dengan rasa konsisten, akan dilatih terus dengan jalan ibadah yang kita lakukan hari demi hari. Tentu ini menjadi latihan untuk kita bersama agar ibadah yang kita lakukan itu tidak stop sampai di sini saja. Maka tanda amalan itu bisa terima adalah manakala diri kita terus istiqomah, terus konsisten melakukan amalan-amal kebaikan setelahnya. Itu ya. Baik, itu tadi teman-teman, ada 5 tanda-tanda atau 5 ciri bagaimana amalan ibadah kita diterima atau tidak. Tentu teman-teman sudah bisa mengevaluasi diri, kira-kira amalan saya ini bisa diterima atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, lakukan ciri-ciri atau tanda-tanda itu sebisa mungkin. Bagaimana kita terus dimudahkan dalam menjalankan amalan-amalan setelahnya. Bagaimana tumbuh keikhlasan di dalam diri kita. Tidak ada rasa pamrih, tidak ada rasa ujub atau sombong dalam menjalankan ibadah. Hadir sebuah ketenangan dalam diri kita. Kemudian diberikan keistiqomahan atau konsistensi diri dalam menjalankan ibadah. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan buat kita untuk menjalankan hari demi hari dengan ibadah-ibadah yang lebih baik lagi. Dan pastinya tujuannya adalah ibadah yang kita lakukan diterima sama Allah sebagai sebuah bentuk ketakwaan pada diri kita. Jadi level datang setelah Ramadan ini pergi, kita menjadi pribadi-pribadi yang meningkat takwanya. Oke? Tentu saja teman-teman berharap kita menjadi lebih baik lagi. Ada sebuah perubahan yang hadir pasca Ramadan ini selesai. Itu aja yang bisa kita sharing. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum sempurna, tentu akan kita tambahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung penuh channel ini sebagai sarana untuk kita berbagi manfaat, berbagi keberkahan, dan berbagi ilmu untuk semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe loh, yang belum subscribe, yuk bareng-bareng bantu channel ini untuk berkembang dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe, atau kalau perlu tuliskan komentar terbaiknya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.